Oke, berjumpa lagi dengan channel Pawang Matematika. Kali ini saya akan mengulas lebih detail pembahasan soal TPS ya, tipe peluang ya atau kombinatorika untuk menghitung banyak cara ya, dengan hubungannya dengan segitiga Pascal. Langsung ke pembahasan. Koefisien binomial dengan segitiga Pascal. Jadi di video sebelumnya ada soal TPS penalaran ya, penalaran kuantitatif seperti ini ya. Pembahasan lebih detailnya bisa kalian klik link di atas ini ya, untuk diarahkan ke video yang ada pembahasan soal ini. Di sini berapa banyak cara terpendek dari S ya, start ke finish. Jadi di sini gerakannya hanya ke kanan dan ke atas ya, maka di sini terpendek istilahnya ya, karena kalau dia ada mundur sehingga lebih lambat untuk nyampe ke F. Jadi gerakannya hanya K dan naik gitu ya, bukan terpendek di sini. Oke, saya akan bahas walaupun di video itu sudah dibahas. Di sini saya akan sekilas bahas ya apa yang saya bahas di video itu. Jadi dari cara yang pertama mungkin aja gerakannya atau cara yang pertama itu adalah ke kanan 6 langkah, terus baru naik dia 3 langkah gitu, nyampe ke F. Jadi ada 9 semuanya total langkahnya. Atau ada cara lain, yaitu ke kanan dulu 1, terus naiknya 2, ke kanannya 4, naik lagi 1, ke kanan lagi 1, sampai juga di F. Itu 2 cara ya, salah satunya. Dan banyak lagi. Nah, ada berapa? Banyak di sini. 27 sampai 52, 68, 72 sampai 84 ya. Nah, kalau kita lihat dalam kasus ini seperti mengerjakan ada 6 ya, ada 6 tempat gitu. Ada 6 slot, ada 6 kotak. Sorry, ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, dari 9 langkah ini atau strip ini bakal diisi oleh 3 naik atau 6-nya ke kanan. Jadi kalau misalkan saya di sini naik, begitu. Bisa juga yang lainnya naik, ke kanan, naik gitu ya. Di sini kanan lagi ya, udah 3 aja naiknya. Kanannya berarti butuh berapa? Ada 6 ya, 4, 5, 6. Nah, ada berapa banyak menempatkan seperti itu. Jelas ini adalah dilihat dari sisi kombinasi. Maka di sini ada dari 9 langkah kita akan isi oleh naiknya 3 kali. Begitu. Jadi C93. Atau bisa juga nanti pakai dari 9 langkah itu 6 langkahnya ke kanan, boleh juga. Ini sama saja hasilnya ya. Kalau dihitung ini berarti trik cepatnya adalah mundur 2 langkah, 987 ya, per 3-nya juga 2 langkah. Ya, ini coret 4 ya, jadi 84. Itu sekilas jawaban yang saya tulis di video sebelumnya itu ya. Sekarang akan kita lihat dari lebih detail lagi ya, lebih manual lagi. Karena kan ada 84 nih ya, saya baru menampilkan 2 cara ini. Oke, kita lihat di video berikutnya nih ya. Oke, di slide ini bahwa dari S mau ke F kita tulis rute-rutenya ya. Misalkan di sini ada berapa banyak cara untuk di S ini ya. Untuk di S ini cuma 1 cara, yaitu tetap berada di titik start. Untuk ke sini cuma 1 cara juga, 1 langkah ya untuk nyampe ke titik ini. Untuk ke atas pun cuma 1 cara. Jadi titik ini, angka ini itu adalah banyaknya cara untuk sampai titik ini. Kalau saya tulis 2 di sini, artinya banyak cara untuk nyampe ke pojok ini, yaitu bisa ke kanan terus naik atau naik terus ke kanan. Ya, jadi angka di sini adalah banyaknya cara untuk nyampe dari start ke titik tertentu. Nah, ini 1 di sini artinya dari sini ke sini ya, satuannya 1 langkah. Terus ini juga sama. Nah, untuk titik ini, di titik di sini yaitu angka 3, itu berarti ada 3 cara dari S ke 3 ini. 1 ke kanan naik, 1 ya, ke kanan naik ke kanan, 2 ke atas naik ke kanan, ada 3 begitu.
Begitupun yang ini ada 3 ya, bisa naik 2 kali, ke kanan sekali, naik kanan naik, ke kanan naik naik. Ada 3. Oke, dan seterusnya. Saya akan tuliskan yang belumnya. Ya. Jadi di sini kita udah kelihatan polanya. Ternyata untuk mendapatkan angka, dan ya sama dengan yang tadi ya, ini kan jawaban 84 tadi ya. Jadi di sini 84 dengan cara manual. Kalau kita lihat di sini hasil angka-angka ini adalah penjumlahan dari 2 angka di atasnya ya. Ini adalah karakteristik dari segitiga Pascal ya. Jadi tambah ini hasilnya di sini. Jadi kalau saya ditransformasi ya, di rotate gitu, di ubah posisinya ya, dari start sampai ke finish itu membentuk segitiga Pascal ya. Kelihatan bahwa ini hasil yang di bawah ini jumlah dari yang 2 di atasnya. Kita akan lihat secara detail lagi ya. Angka-angka yang missing di sini saya akan lengkapi ya, sehingga terbentuk segitiga Pascal yang lengkap. Yang merah ini adalah yang di kasus soal tadi ya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana cara membaca ya. Cara membaca segitiga Pascal ini dihubungkan dengan persoalan tadi ya, bahwa ada notasi seperti ini ya, matriks kolom, yang dimana ini adalah NR ya, ini matriks kolom, ini N-nya ini menyatakan baris ya, dan R-nya menyatakan diagonal. Ini adalah arahnya ya. Kalau baris kan udah jelas, ini baris ke 0 ya, ini baris ke 0, ini baris ke 0 gitu, ini baris ke 1, ini baris ke 2. Dan untuk diagonal ini arahnya ke sini ya, dari utara timur laut ya. Timur laut kemana tuh? Tenggara ya. Barat daya, timur laut ke barat daya. Jadi arahnya ke sini. Dan ini adalah diagonal ke 0. Ini diagonal ke 0, ini ke 1, ke 2 gitu, dan seterusnya ya. Jadi ini baris kedua, dan ini adalah diagonal ketiga. Jadi ini baris 1, baris 0, baris 1, baris 2. Nah, jadi kalau ada angka 2 sini baris 2, ini baris 3, ini baris 4 gitu. Ini baris 1, ini baris 0. Untuk diagonalnya ini diagonal 0, diagonal 1, 2, 3. Begitu membacanya. Sehingga untuk 84 ini ya, posisi 8 ini adalah kalau saya tuliskan ada di baris ke, ini kan 8, 9 ya, barisnya ke 9. Terus ada di diagonal 0, 1, 2, 3, ada di diagonal 3. Nah, ini 84, yang dimana tadi ini notasi ini sama aja dengan C93. 84 kita dapatin juga bahwa 28 tambah 56, 56 tambah 28, di sini jumlahnya 84 juga ya. Dan ini sama aja dengan tadi, ini baris ke 9. Untuk diagonalnya ke berapa nih? 3, 4, 5, 6 ya. Ini diagonal ke 6. Nah, ini juga sama C96 dengan yang atas. Jadi di segitiga Pascal ini saya akan jelaskan identitas ya, beberapa identitas. Pertama, inilah identitas yang simetris ya. Jadi C93 sama dengan C96. Karena segitiga Pascal ini adalah simetris ya, ini yang garis vertikalnya line simetrinya. Nah, kalau saya tulis dalam notasi bahwa NR itu sama aja dengan N, di sininya N dikurangi R. Nah, inilah identitas yang pertama ya, dalam segitiga Pascal. Identitas yang pertama, NR sama dengan N min R ya. Jadi 96, di sini 9 ini 6 sama dengan 9 kurang 6 3 ya. 93 96 ini sama. Identitas yang pertama. Oke, untuk yang kedua ya. Itu soal yang tadi. Ya, untuk yang kedua, identitas yang kedua adalah saya melihat dari misalkan ini ya, 84 itu penjumlahan dari 28 ditambah dengan 56. Nah gitu, targetnya adalah 84. Kalau kita tulis adalah ini, itu kan barisnya ke baris ke 9 ya, diagonalnya ke 3.
Sedangkan 56 itu adalah baris ke-8. 56 ini adalah diagonalnya sama 3. Untuk 28 ini barisan 8, diagonalnya mundur 1 ya, 2. Nah gitu. Jadi kalau saya tulis dalam simbol, maka targetnya adalah ini N, yang ini R. Maka di sini ya, nah di sini itu berarti kan di sini N-1 ya, N-1. Di sini juga sama R. Yang ini N-1. Yang ini R-1. Nah, ini adalah identitas yang kedua. Ya, jadi kalau saya tulisnya NR dulu, jadi NR sama dengan N-1 ya, di sininya R-1 ditambah dengan N-1, di sininya adalah R. Ini adalah identitas yang kedua. Ini didapat dari titik sembarang aja. Ya, boleh titik yang lainnya juga, pasti akan memenuhi ini. Di sini kelihatan bahwa untuk dapat NR ini adalah hasil penjumlahan dari yang barisnya itu berkurang 1. Ya, barisnya berada di atasnya, di atas 84 ini. Dan untuk R-nya adalah ada yang R-1 dan R. Jadi di diagonal 84 sama di diagonal sebelumnya. Itu identitas yang kedua ya. Nah, yang selanjutnya ada identitas yang ketiga adalah melihat setiap baris sekarang. Setiap baris ya jumlahnya, misalkan 1, 1, berarti ini 2 ya. Dijumlahin ya. Ini baris yang ini ya. Nih baris yang ini. Kalau yang ini baris ke 0 misalkan 1 ya, berarti 1. Ini barisnya 0 ya. Ini barisnya 1. Kalau ini barisnya baris 0, baris 1, baris 2. Nah, ini baris 2, ini baris 3 ya, sorry. Ini baris 2, N-nya 2, 1, 2, 1. Di sini kelihatan jumlahnya 4 ya. Kalau saya buat ini ternyata basisnya 2 dalam bentuk pangkat. Ini sesuai N-nya ya, 2 pangkat 2. Ketika N-nya 2, di sini 2 pangkat 2 ya, N-nya 1 di pangkat 1 di sini. Nah, untuk 121 ini ya, kalau saya tuliskan dalam bentuk notasi tadi bahwa 1 yang ini ya, ini adalah barisnya kedua, diagonalnya 0. Ditambah dengan untuk angka 2 ini barisnya tetap ya, ini 2, diagonalnya 1. Untuk yang ini baris tetap, diagonalnya 3, 0, 1, 2, diagonalnya 2. Nah, ini sama aja dengan 2 pangkat 2 gitu. Ini ingat ya, matriks ini adalah kombinasi. Jadi kalau saya buatkan dalam sigma ya, karena ini penjumlahan dengan N itu batas atasnya ya, karena tetap N-nya di sini K dimulai dari 0, jadi diagonal yang paling kiri ya. Dengan apa di sininya NK ya, ini sama dengan 2 pangkat N. Ini adalah identitas yang ketiga. Nah, dari segitiga Pascal ternyata ada beberapa identitas ya. Jadi waktu kelas 7 itu ada materi himpunan, di mana himpunannya itu materi tentang himpunan bagian ya, dan kita menggunakan ini rumusnya. Banyaknya himpunan bagian dari yang memiliki yang N-nya misalkan 5 anggota, berarti 2 pangkat 5, 32. Berarti dia kan baris yang ke-5 ini. Nah, ini dia asalnya dari sini ya. Di sini ketahuan sekarang dari mana rumus waktu belajar kelas 7 himpunan itu. Oke, selanjutnya ada lagi identitas, yaitu identitas berikutnya ya, yaitu berbentuk stick hoki gitu ya. Ada identity hoki stick identity ya, karena berbentuk tongkat permainan hoki. Ada 2 di sini ya. Saya akan buatkan yang biru dulu. Jadi yang biru ini, katakanlah ini udah jelas kan, kalau 1 tambah 5, 1 tambah 5 ditambah 15 ya, mengarah ke sini sama dengan 21. Jadi kalau di sini bahwa diagonalnya maju terus ya. Ini kalau ini kan diagonal nih, diagonal 0.
ditambah lagi yang ini diagonal 1 gitu, ditambah lagi ini diagonal 2 katakanlah ya, ambil yang di sini. Nah yang ini misalnya sembarangan ya, katakanlah R, baris R, maka ini nambah 1 ya kan, barisnya itu nambah terus, maka yang 15 juga nambah lagi ya, 2 ya dari R yang tadi itu. Maka di sini ternyata di 21 ini adalah barisnya memang R tambah 2 ya, sama dengan yang 15 barisnya itu ya, 21 sorry, ini R tambah 3 ya, berarti tambah 1 lagi kan, terus yang ininya sama yaitu 2 ya. Untuk diagonalnya ini sama dengan 15, cuman barisnya nambah 1 ya. Jadi kalau ini R, barisnya R tambah 1, R tambah 2, maka ini R tambah 3. Nah kalau dalam sebuah rumus saya akan tulis bahwa di sininya R, di sininya 0 ya, untuk yang stick ini ya. Nah yang ini nanti di video di slide berikutnya, ditambah dengan di sininya R plus 1, di sininya 1, terus ya sampai R plus K misalkan, di sininya K. Maka ini sama aja dengan, lihat di sini bahwa 2, di sini 2, di sini juga K tetap. R plus 2, di sini R plus 3, artinya R plus K ditambah 1. Nah itu identitas yang keberapa nih, keempat ya, di segitiga Pascal ya. Jadi R0, R plus 1 sampai R plus K itu maka sama aja dengan R plus K plus 1 ya, dilebihin barisnya, turun terus. Untuk diagonalnya sama dengan yang angka terakhir ini ya, satu diagonal 15 dengan 21 ya. Jadi ini sama dengan yang ini, itu identitas stick hoki ya, dari sini permainan hoki. Nah berbeda dengan yang ini, yang pink ini ya, saya akan tulis di beda slide di sini. Di sini saya akan tulisnya adalah bahwa 1 tambah 5 ditambah 15 gitu ya, tambah 35. Ini kan sama dengan 56. Nah, di sini keunikannya adalah dia ada di diagonal yang sama ya. Di diagonal yang sama, katakanlah 1 ini adalah R diagonalnya ya kan. Barisnya baris R, kita nggak tahu juga ya. Nah, tertentu lah gitu. Nah, ini ada, kalau diagonal kan kita 0, 1, 2, 3, 4 ya. Ini adalah diagonalnya ke 4 kalau kita lihat. Barisnya ke berapa nih? Ini juga barisnya ke 4. Jadi sorry ya, ada 4, barisnya juga 4 gitu. Jadi ini kenapa RR? Karena sama ya. Oke, untuk yang terakhir ya, yang berwarna pink ini, saya ambil 1 tambah 5 ditambah 15 ditambah 35 itu sama dengan 56. Ini juga identitas ya, dimana selalu sama. Nah ini kalau saya tulis dalam notasi matriks kolomnya, 1 ini ya, itu ada di diagonal berapa ini ya? 0, 1, 2, 3, 4. Diagonal 4, N nya juga 4, jadi ini 4, ini 4. Oke, yang 5 ini ada di barisnya nambah ya, jadi 5. Tetap yang ini tetap gitu, 15, yang 15 ini tetap R nya 4, tapi barisnya nambah lagi 6, baris ke 6 ya. Yang 35 ini adalah baris ke-7, tetap aja diagonalnya 4, sama dengan 56 itu barisnya ke 8, nambah terus berarti, tapi untuk diagonalnya nambah 1 jadi 5. Ini kan 4 ya, ini ke 4, dia ada di sini nih, berarti ini diagonalnya ke 5 ya. Ini diagonalnya ke 4 R nya, ini R nya 4 ya, ini R nya 5. Jadi polanya adalah ternyata untuk yang hockey stick yang sebelah kanan ini ya, itu untuk R nya dia dalam satu diagonal yang sama, terus pas hasilnya dia adalah melangkah 1, lebih 1 ya gitu. Untuk yang N nya nambah terus dia. Kalau dibuatkan dalam notasi ya, saya di sini biar muat, misalkan ya R baris dan R diagonal ditambah dengan R
plus 1 ini kan, ini tetap R ditambah terus gitu ya sampai R plus 1 plus K gitu. R tetap di sini. Nah, maka hasilnya adalah ini jadi R plus 1 ya kan, nambah 1 dari 4 ke 5, dan yang atas pun jadinya R plus 1 ya. Jadi ini R plus 1, ini R plus K, sorry ya. Jadi ini R plus K ya, yang ini R plus K, nggak tahu tambah berapa. Nah, di sini lebihin 1 jadi R plus K plus 1. Itu identitas yang terakhir ya. Jadi untuk hockey stick yang arahnya ke sini, yang pink ini, dia tetap dari segi diagonalnya pas hasilnya adalah lebihin 1. Untuk barisnya selalu bertambah 1, R plus 1. Untuk R plus K ya, untuk R plus K, maka di sini R plus K plus 1, lebihin 1, ini pun lebihin 1. Terlihat di sini 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini lebih 1, ini juga lebih 1. Oke. Sekian ya untuk hubungan binomial koefisien dengan segitiga Pascal ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.